ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. Baik, kita akan memasuki pembahasan di halaman 22 dari buku panduan. Kata penulis rahimahullahu ta'ala, faslun walladhi yujibul ghusla sittatu asya'. Baik, sudah selesai pembahasan tentang wudu. Kemudian diterangkan tentang beberapa etika wudu, pembatal-pembatal wudu. Di bagian yang kedua dari pembahasan tahara adalah pembahasan mandi. Dia ada wudu, ada mandi, kemudian setelah itu tayamum. Iya. Sini beliau terangkan hal-hal yang mewajibkan mandi. Kata beliau, alladhi yujibul ghusla sittatu asya'. Hal yang mewajibkan mandi ada 6 perkara. Thalathatun tashtariku fiha ar-rijal wan nisa'. Ada 3 perkara yang bersyirikat di dalamnya laki-laki dan perempuan. Apa itu yang bersyirikat laki-laki dan perempuan? Wahia iltiqa'u al-khitanaini wa inzalul maniyyi wal maut, yaitu pertemuan 2 khitan, kedua pengeluaran mani, dan yang ketiga kematian. Wa thalathatun takhtassu bihan nisa' wahia, dan serta 3 perkara lain khusus untuk para perempuan. Ya. Wahiyal haidhu wan nifasu wal wilada. Itu haid, nifas, dan melahirkan. Al-ghuslu itu pembahasan mandi, ya, mandi besar. Secara bahasa al-ghuslu itu ada mengalirkan air di atas sesuatu. Ya, kalau dia alirkan air di atas sesuatu itu artinya dimandikan. Yang dimaksud dengan pembahasan al-ghusl di bab tahara adalah salayan al-ma' ala jami'il badan biniyatin makhsusah. Mengalirnya air di atas seluruh badan dengan niat khusus. Dengan niat khusus. Baik. Jadi itu secara syariah, mandi itu artinya dia tuangkan air di atas badannya dengan niat khusus. Dengan niat khusus. Populernya dikatakan al-ghuslu, di dhamma goinnya. Bisa juga dibaca al-ghuslu. Iya. Bisa dibaca al-ghuslu. Itu menurut An-Nawawi sama. Tapi sebagian ulama ada yang mengatakan kalau di fathah itu nama untuk perbuatan mandi. Kalau di dhamma itu nama untuk dia mandi sambil dia gosok badannya. Iya. Baik. Dan umumnya kalau kita baca dari guru, itu mereka mengucapkannya dengan lafaz al-ghuslu. Dikatakan walladhi yujibul ghusla sittatu asya'. Ini tentang apa-apa saja yang menyebabkan seorang itu wajib mandi. Dia menyebabkan mandi wajib itu ada 6 perkara. 3 berlaku untuk laki-laki dan perempuan. Yang pertama iltiqa al-khitanain, berjumpa 2 khitan. Iya. Berjumpa 2 khitan. Berjumpa 2 khitan yang dimaksud itu bukan sekedar menyentuh, tapi ada timba masuk ke dalam sumur. Begitu maksudnya.
walaupun sedikit. Dan itu tidak ada silam pendapat di tengah para ulama bahwa itu wajib untuk mandi. Karena dalam Al-Quran dikatakan wala junuban illa abiri sabilin hatta taktasilu. Tidak boleh pada masuk ke masjid orang yang junub kecuali kalau dia sekedar berlalu sampai dia mandi. Jadi sebut kewajiban untuk mandi. Dan di dalam hadits Abu Hurairah di riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza jalasa baina syu'abiha al-arba' thumma jahadaha faqad wajaba al-ghusl." Apabila dia sudah duduk antara 4 sudutnya, kemudian dia sungguh-sungguh, itu kinayah ya, bahwa terjadi hubungan suami istri, maka telah wajib mandi. Iya, dalam riwayat Muslim, wa illam yunzil, walaupun dia tidak keluar. Baik. Dan hadits-hadits di dalam makna itu, hadits-hadits di atas makna ini banyak ya, yang menunjukkan bahwa perjumpaan dua khitan itu dari sebab yang mewajibkan mandi. Kemudian yang kedua, iya, dikatakan di sini oleh penulis rahimahullah, wa inzalul mani, dan keluarnya mani, keluarnya mani. Dan ini berdasarkan hadits di riwayat Imam 7, innamal ma'u minal ma'. Seorang itu wajib mandi menggunakan air apabila ada air mani yang keluar. Apabila ada air mani yang keluar. Ya. Dan ini adalah hal yang tidak ada silam pendapat di kalangan para ulama. Hanya saja disyaratkan keluarnya itu dengan syahwat, dengan dilempar ya, di bahasa di sebagian hadits. Adapun kalau dia keluar tanpa dirasa, kadang seorang sakit atau dia ada masalah, keluar tanpa dirasa, itu tidak mewajibkan mandi. Tidak mewajibkan mandi. Baik. Kemudian berikutnya yang ketiga al-maut. Kalau ada kematian, yang mewajibkan mandi itu apabila ada kematian. Sebab seorang muslim apabila meninggal, maka dia wajib untuk dimandikan. Wajib untuk dimandikan. Dan ini ada bab khusus terkait dengan al-janaiz, akan datang di penjelasan penulis insyaallah taala. Baik. Kemudian yang keempat dan kelima dan keenam ini khusus untuk perempuan. Karena itu kata beliau, wasalathatun takhtassu bihan nisa wa hiya al-haid. Wa hiya al-haid. Iya. Itu adalah darah haid. Kita akan terangkan nanti di bab haid rincian tentang darah haid ini. Jelas kalau keluar darah haid ini, maka itu wajib untuk mandi. Wajib untuk mandi. Karena di dalam Al-Quran disebutkan fa'tazilun nisa'a fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yatahurna fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Iya. Dan telah datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam berbagai riwayat tentang wajibnya mandi untuk perempuan yang haid. Kemudian yang kelima, wan nifas. Dari sebab yang mewajibkan mandi adalah nifas. Karena hukum nifas itu sama dengan haid. Sama dengan haid kecuali pada 3 keadaan. Jadi hukum asal pada nifas itu sama dengan apa? Sama dengan haid. Jadi semua hukum yang berlaku pada darah haid itu berlaku juga pada darah nifas. Ya, kecuali pada 3 hal, kita akan terangkan nanti pada tempatnya. Kemudian berikutnya yang keenam, wal wilada. Mandi karena melahirkan. Mandi karena melahirkan.
Iya. Dan ini alasannya karena anak itu adalah asalnya dari mani yang dia sudah berbentuk kelahiran dan padanya ditiupkan padanya ruh. Jadi ketika dia keluar itu ada midhannah, keluarnya darah di situ. Iya. Maka di atas mana tersebut disebutkan di sini oleh penulis rahimahullahu taala masuk di dalam hal-hal yang juga diwajibkan untuk mandi. Baik. Jadi itu dua illah tadi ya, dua illah kenapa al-wiladah dijadi sebab kewajiban mandi menurut penulis. Yang pertama karena dia tempat biasanya keluar darah, kondisi biasanya ada darah yang keluar di situ. Kemudian yang kedua, anak itu asalnya dari mani yang kemudian berbentuk darinya ke proses manusia. Iya. Baik. Maka di situ dimasukkan padanya dari sebab kewajiban untuk mandi.